Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azifa. Perkenalkan nama saya Harinatul Syufa. Di sini kita akan membahas tentang pernafasan pada manusia materi kelas 11. Selamat menyaksikan. Ini adalah gambar paru-paru orang yang tidak merokok. Dan ini adalah gambar paru-paru orang yang merokok. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Dan apa yang terjadi pada tubuh jika paru-paru mengalami kerusakan akan kita pelajari di bab sistem pernafasan kali ini. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan kita bernafas pastinya adalah untuk memperoleh energi. Nah, di bab sistem pernafasan ini yang akan kalian pelajari yaitu ada saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan sistem pernafasan. Saluran pernafasan merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Nah, urutannya yaitu dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita bahas rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung kita berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk sistem pernafasan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa struktur seperti kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kemudian ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorovia. Kemudian ada rambut-rambut pendek yang tebal, yang fungsinya adalah untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan juga ada konka yang mempunyai banyak sekali kapiler darah untuk menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada faring atau tekak yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, faring ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm dan merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring ini merupakan saluran udara yang terletak di bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Nah, di dalam laring itu terdapat tonjolan jakun atau adam apel. Kemudian ada epiglotis dan juga pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang membantu jaringan menutup saat menelan, sehingga antara makanan dan juga udara pernafasan itu sesuai dengan salurannya masing-masing. Kemudian ada pita suara yang terdiri dari 2 buah. Ada pita suara palsu yang tidak menghasilkan suara dan tidak berotot yang terletak di bagian atas. Kemudian ada pita suara sejati yang memiliki 2 buah otot dan menghasilkan suara yang terletak di bagian bawah. Kemudian ada batang tenggorokan atau trakea yang merupakan yang panjangnya lebih 10 cm, terletak sebagai di leher dan sebagian di rongga dada. Trakea terdiri dari kurang lebih 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C yang berfungsi mempertahankan agar trakea itu tetap terbuka. Nah, di bagian dalamnya itu dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel yang bersilia dan juga sel Goldblum. Nah, silia ini nantinya akan bergerak menuju ke arah laring hingga akan mengeluarkan debu dan 99 benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus ini merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Nah, bronkus sebelah kanan itu lebih pendek dan juga lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Bronkus kanan pastinya akan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus itu terus bercabang menjadi saluran pernafasan yang semakin sempit, pendek, dan juga banyak percabangan. Nah, percabangan dari bronkus itu disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus ini tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia.
Kemudian di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Jadi, alveolus itu dilapisi oleh epitel pipih selapis yang memungkinkan untuk pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Sebagai informasi kalian, dalam paru-paru orang dewasa itu terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan luas permukaan sekitar 160 meter persegi atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. So, bisa kalian bayangkan betapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Jadi, kita harus senantiasa bersyukur ya. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru itu terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Nah, diafragma ini merupakan sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang memiliki 3 lobus hingga lebih besar dari paru-paru kiri, yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru yang disebut sebagai pleura. Untuk pleura itu terdiri dari 2 lapisan yang melekat pada paru-paru atau selaput bagian dalam itu disebut sebagai pleura visceral, dan lapisan yang melindungi dinding dada itu disebut sebagai pleura parental. Selanjutnya, kita akan belajar mekanisme pernapasan. Kita tahu bahwa pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses pernapasan ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Nah, menurut tempat terjadinya, maka pernapasan itu dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu ada pernapasan luar atau eksternal, itu terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, dan juga ada pernafasan dalam atau internal adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, keluar masuknya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka pastinya udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada itu lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, proses pernafasan itu selalu terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi atau saat menghirup udara dan ekspirasi saat mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan ekspirasi dan inspirasi serta tempat terjadinya pernafasan, manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada dan perut itu terjadinya secara bersamaan ya. Kita bahas dulu untuk pernafasan dada. Nah, pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Nah, pernafasan dada itu dapat terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Untuk mekanisme inspirasi pernafasan dada yaitu dimulai dengan otot antar tulang rusuk atau musculus intercosta eksternal berkontraksi, kemudian menyebabkan tulang rusuk terangkat atau posisinya datar, kemudian paru-parunya mengembung. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Kemudian untuk fase ekspirasi, pernafasan dada itu dimulai saat otot antar tulang rusuk itu berrelaksasi, kemudian tulang rusuknya menurun, paru-parunya menyusut, tekanan udara dalam paru-paru itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara keluar, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, untuk pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot-otot diafragma antara rongga perut dan juga rongga dada. Untuk fase inspirasi pernafasan perut dimulai saat sekat rongga dada atau diafragmanya berkonsentrasi ya.
Kemudian posisi dari melengkung itu menjadi mendatar. Kemudian paru-parunya mengambang. Tekanan udara paru-parunya lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Dan kemudian udara masuk. Untuk fase ekspirasi pernafasan perut dimulai saat otot diafragma itu relaksasi, sehingga posisi diafragma dari mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-parunya mengempis. Tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, dan udara keluar dari paru-paru.